Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Desti Triana Putri. Di kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Project Based Learning, analisis komprehensif atas laporan keuangan di perusahaan PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2020 sampai dengan 2022, dan analisis perbandingan PT Sariguna Prima Tirta Tbk. Di sini saya tidak sendiri dan bersama 4 rekan saya, yaitu Lusmeli Arianti, Farah Salwa Anajah, Astia Ananta, dan Nabila Melisa Putri. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita bahas dan simak lebih lanjut. PT Mayora Indah Tbk didirikan pada tahun 1977 dan membuka pabrik pertamanya di Tangerang. Pabrik tersebut awalnya hanya membidik pasar di Jakarta dan sekitarnya. Setelah berhasil memenuhi permintaan di Indonesia, perseroan melakukan penawaran umum perdana pada tahun 1990 untuk menjadi perusahaan pabrik. Pasaran dituju kini mencakup konsumen di negara ASEAN dan negara-negara Asia lainnya. Sebagai salah satu fast-moving consumer goods companies, PT Mayora telah membuktikan dirinya sebagai salah satu produsen makanan berkualitas tinggi dan mendapatkan banyak penghargaan, diantaranya adalah Top 5 Best Managed Companies in Indonesia dari Asia Money, dan masih banyak lagi penghargaan-penghargaan lainnya. Baik, yang pertama yakni mengenai overview laporan keuangan komprehensif atas PT Mayora Tbk. Seperti yang terlihat pada layar, terdapat tabel yang dapat disimpulkan sebagai grafik berikut ini, yakni pendapatan PT Mayora Tbk terus meningkat sejak tahun 2020 mencapai 30,609 triliun rupiah pada 2022 dengan pertumbuhan sebesar 9,9%. Penurunan laba bruto terjadi pada tahun 2022 dipengaruhi oleh penurunan rasio margin laba bruto. Meskipun laba tahun berjalan turun pada 2021, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 1,970 triliun. Dan kemudian laba rugi komprehensif tahun berjalan juga mengalami penurunan pada 2021 dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022 mencapai 2,067 triliun. Faktor utama penyebab perubahan ini adalah kinerja laba rugi tahun berjalan. Kemudian grafik berikutnya mengenai perusahaan, yakni PT Mayora Tbk mengalami pertumbuhan aset sebesar 11,8% pada tahun 2022. Namun terjadi peningkatan signifikan pada liabilitas, terutama liabilitas jangka panjang yang naik sebesar 27,4%. Meskipun begitu, ekuitas perusahaan terus tumbuh sebesar 13% menjadi 12,834 triliun. Hal ini didorong oleh peningkatan aset lancar. Modal kerja neto juga meningkat 23,5%. Hal ini memberikan dampak positif terhadap likuiditas perusahaan. Kemudian grafik berikutnya mengenai arus kas PT Mayora Tbk. Hal ini dapat disimpulkan bahwa kas bersih dari aktivitas operasinya naik sekitar 55,4%, dan kenaikan ini didorong oleh pendapatan penjualan yang meningkat. Kemudian kas dari aktivitas investasinya naik sekitar 14,7%. Kemudian hal ini dipengaruhi oleh pembayaran uang muka, pembelian aset tetap, dan investasi surat berharga. Meskipun terus mengalami defisit dalam pendanaan, perusahaan berhasil mengurangi defisit tersebut dari tahun ke tahun. Likuiditas PT Mayora juga terus meningkat sedikit demi sedikit, dengan kas dan kas setara akhir 2022 mencapai 3,262 miliar. Keseluruhan kinerja positif dalam arus kas bersih operasional menunjukkan peningkatan likuiditas perusahaan di tahun 2022. Analisis tren adalah proses mempelajari data statistik dan mencatat pergerakan pasar selama periode waktu tertentu untuk mendapatkan wawasan berharga yang menggunakan data ini untuk menyusun strategi rencana bisnis di masa depan. Dari hasil analisis laporan posisi keuangan, jumlah aset diketahui nilai tertinggi berada di tahun 2022 sebesar 117,01%, yang mana ini diprediksi terjadi peningkatan aset di tahun tersebut dengan cukup baik, sejalan dengan meningkatnya arus kas bersih yang dipakai Mayora untuk investasi. Dari hasil analisis laporan laba rugi pada pos penjualan bersih tahun 2022 memiliki jumlah yang lebih besar, yaitu 122,55% dibanding dengan tahun 2021 dan 2020 sebesar 111,50% dan 97,20%, dengan selisih yang relatif tidak terlalu jauh. Dan pada hasil akhir laba tahun berjalan, tahun 2020 memiliki jumlah laba yang tertinggi, yaitu sebesar 102,28% dibanding tahun berikutnya, yaitu sebesar 59,04% di tahun 2021, dan di tahun 2022 meningkat sebesar 96,03%. Baik, berdasarkan hasil analisis PT Mayora Indah Tbk dan PT Sariguna Prima Tirta Tbk melalui analisis tren laporan posisi keuangan, terlihat kedua perusahaan tersebut sama-sama mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu yang digunakan dalam analisis ini adalah periode 2019 sampai dengan 2022. Namun, dapat dilihat kenaikan yang dialami PT Sariguna lebih tinggi daripada PT Mayora. Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2022. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dari PT Sariguna melalui analisis tren laporan posisi keuangan lebih baik daripada PT Mayora Indah Tbk sendiri. Berdasarkan hasil analisis tren pada laba rugi,
Dapat disimpulkan bahwa pos penjualan antara kedua perusahaan tersebut sama-sama mengalami fluktuasi, sedangkan pada pos laba bersih atau laba bruto sama-sama mengalami kenaikan tiap tahun. Maka, dapat disimpulkan bahwa kedua perusahaan tersebut memiliki kinerja keuangan yang sama atau setara. Terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis arus kas. Menurut PSAK 2, laporan arus kas dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan. Terlihat pada tabel bahwa nilai arus kas pada tahun 2021 mengalami penurunan pada operasi, investasi, dan pendanaan dan akan naik lagi pada tahun 2022 pada kas investasi, operasi, dan pendanaan. Yaitu arus kas bebas, terlihat pada tabel bahwa arus kas bebas menunjukkan pada PT Mayora menunjukkan dari tahun ke tahun di bawah standar, yaitu kurang dari 0 kecuali pada tahun 2020 yang memiliki angka positif, yang artinya bahwa PT Mayora Tbk tidak mampu mendanai kegiatan investasi dan pendanaannya dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Selanjutnya yaitu arus kas khusus. Yang pertama yaitu cash investment ratio. Nilai negatif yang terlihat pada tabel menggambarkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola kas untuk diinvestasikan kembali sebagai pertumbuhan operasi masih kurang baik. Terakhir yaitu adequacy ratio. Pada PT Mayora Tbk, rasio adequacy tersebut menunjukkan nilai 0,81 atau di bawah angka 1. Hal ini membuktikan bahwa untuk 3 periode pada yang berakhir pada tahun 2022, sumber kas internal PT Mayora Tbk tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan. Yang pertama yaitu operasi. PT Mayora dan PT Sariguna Primatirta dalam menghasilkan kas dari aktivitas operasi sudah cukup baik, namun masih perlu perbaikan dalam mengelola kas agar setiap tahunnya bisa meningkat secara signifikan. Yang kedua yaitu aktivitas investasi. Nilai kas yang digunakan untuk aktivitas investasi dari PT Mayora Tbk maupun PT Sariguna Primatirta, keduanya dinilai sudah cukup baik dalam mengelola kas untuk digunakan dalam hal penunjang produktivitas perusahaan atau dalam hal belanja modalnya. Yang ketiga yaitu mengenai pendanaan. Pada PT Mayora, penurunan nilai yang ditunjukkan pada tabel menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun pembiayaan terhadap hutang investasi dan ekuitas berkurang atau belanja modalnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun, sedangkan pada PT Sariguna Primatirta pada tahun 2021 kas yang digunakan meningkat. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pembiayaan terhadap hutang, dividen, dan ekuitas pada tahun tersebut. Kemudian yang keempat yaitu free cash flow. Dari sini dapat diketahui bahwa kedua perusahaan baik PT Mayora maupun PT Sariguna Primatirta belum mampu mendanai kegiatan investasi dan pendanaannya dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi karena pada beberapa periode arus kas bebas masih terlihat bernilai negatif. Selanjutnya yaitu analisis rasio. Kami menggunakan 4 analisis rasio, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Yang pertama yaitu rasio likuiditas atau rasio lancar adalah rasio yang mewakili kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Di sini kami menggunakan 3 rasio likuiditas. Yang pertama yaitu current rasio, yang kedua yaitu quick rasio, dan yang ketiga yaitu cash ratio. Yang selanjutnya yaitu rasio profitabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atas aktivitas normal bisnisnya. Kami menggunakan 5 rasio profitabilitas. Yang pertama yaitu gross profit margin, yang kedua net profit margin, yang ketiga return on asset, yang keempat return on equity, dan yang terakhir yaitu earning per share. Selanjutnya yaitu rasio solvabilitas, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang, artinya besarnya jumlah hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. Kami menggunakan 3 rasio solvabilitas yaitu debt to asset ratio, debt to equity ratio, dan times interest earned ratio. Yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas, merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana suatu usaha dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki secara optimal guna menunjang aktivitas perusahaan. Kami menggunakan 6 rasio aktivitas. Yang pertama yaitu cash turnover ratio, yang kedua yaitu total asset turnover ratio, yang ketiga yaitu fixed asset turnover ratio, yang keempat yaitu receivable turnover ratio, yang kelima yaitu inventory turnover ratio, dan yang terakhir yaitu working capital turnover ratio. Dan data-data dan nilai-nilai pada rasio tersebut dapat dilihat pada slide yang bisa kalian lihat dari tahun 2020 sampai tahun 2022 pada PT Mayora Tbk. Selanjutnya yaitu analisis perbandingan dari analisis rasio. Yang pertama yaitu pada likuiditas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan PT Mayora dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya baik menggunakan current, quick ratio, lebih unggul dibandingkan dengan PT Sariguna Primatirta. Hal ini dikarenakan nilai current ratio dan quick ratio yang dimiliki oleh PT Sariguna Primatirta berada di bawah standar rata-rata. Kemudian pada solvabilitas dapat disimpulkan
menunjukkan bahwa besarnya beban utang yang harus ditanggung pada PT Mayora Tbk dalam rangka pemenuhan aset masih kurang unggul dari PT Sariguna Prima Tirta. Atau dengan kata lain, PT Sariguna Prima Tirta lebih unggul baik menggunakan debt to asset ratio maupun menggunakan TIER. Selanjutnya yaitu profitabilitas dapat dilihat pada tabel. Dari keempat rasio yang digunakan untuk menghitung rasio profitabilitas, PT Sariguna Prima Tirta lebih unggul daripada PT Mayora, sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan PT Sariguna Prima Tirta dalam memperoleh laba, baik dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun laba, baik modal sendiri lebih baik daripada PT Mayora. Yang selanjutnya yaitu aktivitas. Dapat dilihat pada tabel bahwa dari kelima rasio yang digunakan untuk menghitung rasio aktivitas, PT Mayora lebih unggul daripada PT Sariguna Prima Tirta, karena dari 5 rasio, PT Mayora memiliki 3 rasio yang lebih unggul daripada PT Sariguna Prima Tirta, sehingga dapat disimpulkan bahwa PT Mayora dalam menggunakan sumber daya yang dimiliki sudah dapat dilakukan dengan baik. Selanjutnya yaitu arus kas bebas. Dilihat pada tabel bahwa hasil data menunjukkan bahwa arus kas bebas pada PT Mayora Tbk dari tahun ke tahun di bawah standar, yaitu kurang dari 0, kecuali pada tahun 2022 yang memiliki angka positif, yang artinya bahwa PT Mayora Tbk tidak mampu mendanai kegiatan investasi dan pendanaannya dengan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Yang selanjutnya yaitu arus kas bebas. Yang pertama yaitu rasio kecukupan arus kas atau cash flow adequacy ratio. Pada tabel di atas ditunjukkan bahwa pada PT Mayora Tbk, adequacy tersebut menunjukkan angka 0,81 atau di bawah angka 1, yang membuktikan bahwa untuk 3 periode yang berakhir pada tahun 2022, sumber kas internal PT Mayora tidak cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasinya. Kita mengenai analisis DuPont System. DuPont System adalah salah satu analisis rasio yang digunakan untuk mengetahui posisi laba dan penggunaan aset perusahaan dengan menggunakan net profit margin, total aset, yang kemudian menggunakan return on investment untuk menggabungkan kedua rasio tersebut dan melihat efisiensi penggunaan aktiva dalam menghasilkan laba dan keuntungan. ROI atau return on investment PT Mayora Tbk mengalami penurunan dari tahun ke tahun dari 10,63% menjadi 6,08%. Hal ini disebabkan oleh turunnya net profit margin. Namun, pada 2022, return on investment meningkat menjadi 8,86%. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu dan efisien dalam mengelola aset. Peningkatan ini mencerminkan kinerja baik perusahaan dalam mengoptimalkan penjualan aset dan laba. Jadi, semakin tinggi presentasi return on investment, maka semakin baik pengelolaan aset oleh perusahaan. Kemudian perbandingan. Dalam perbandingan ini, kami menganalisis dari PT Sariguna Prima Tirta sebagai bahan perbandingan menggunakan metode sistem DuPont, yang dapat disimpulkan bahwa meskipun PT Sariguna Prima Tirta Tbk memiliki net profit margin yang lebih tinggi, PT Mayora Tbk unggul dalam total asset turnover dan return on equity. Keunggulan ini menunjukkan efisiensi PT Mayora Tbk dalam pengelolaan aset dan ekuitas pemegang saham. Oleh karena itu, pemahaman kinerja keuangan memerlukan analisis lebih lanjut dan pertimbangan faktor lain. Analisis Kemenses pada PT Mayora Tbk yang bertujuan mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau pasiva. Yang kedua, mengetahui struktur modal yang tidak mengukur komposisi biaya terhadap penjualan. Rumus laba rugi per pendapatan bersih dikali 100%. Rumus neraca laporan keuangan Kemenses aktiva per total aktiva dikali 100%. Komponen liabilitas per total pasiva dikali 100%. Komponen ekuitas per total pasiva dikali 100%. Tabel neraca tersebut pada 3 tahun terakhir. PT Mayora Tbk aset lancar mengalami peningkatan, aset tidak lancar, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas mengalami penurunan pada 3 tahun terakhir. Tabel laba rugi tersebut pada 3 tahun terakhir. PT Mayora Tbk KPP mengalami peningkatan, laba bruto mengalami penurunan, beban pendapatan, beban pajak, dan beban komprehensif mengalami penurunan dan peningkatan. Analisis perbandingan dengan Kemenses pada PT Mayora dan PT Sariguna. Laporan neraca pada aset lancar sama-sama mengalami kenaikan, aset tidak lancar mengalami penurunan, liabilitas jangka pendek mengalami peningkatan PT Mayora dan peningkatan penurunan PT Sariguna. Liabilitas jangka panjang sama-sama mengalami penurunan pada tahun 2020. Ekuitas PT Mayora mengalami penurunan, pada Sariguna mendapatkan peningkatan dan penurunan. Pada laporan laba rugi, HPP pada PT Mayora dan PT Sariguna mengalami peningkatan 3 tahun terakhir, memperoleh angka sebesar 77,70%. PT Mayora dan 61,56% PT Sariguna. Beban sama-sama mengalami penurunan dan peningkatan. Pendapatan beban pajak mengalami penurunan dan peningkatan sebesar 8,57% PT Mayora, 4,5% PT Sariguna. Pendapatan beban komprehensif sama-sama mengalami penurunan dan peningkatan PT Mayora sebesar 8,35% dan Sariguna sebesar 0,75%. Menurut Dwi Prastowo dan Rifka Julianti, model kerja adalah selisih antara total aktiva lancar dan utang lancar, maka model kerja akan naik atau turun hanya karena transaksi yang mempengaruhi baik rekening lancar maupun rekening tidak lancar.
Interpretasi model kerja PT Mayora Indah Tbk pada tahun 2020, dampak pandemi COVID-19 menimbulkan volatilitas yang tinggi pada nilai wajar instrumen keuangan, terhentinya perdagangan, gangguan operasional perusahaan, pasar saham yang tidak stabil, sehingga tentunya kondisi ini berdampak pada hasil analisis penurunan modal kerja. Sekretaris Perusahaan, Yuni Gunawan, menyebutkan penurunan kinerja laba bersih Mayora disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku serta biaya distribusi yang lebih tinggi. Laporan keuangan Mayora memperlihatkan beban bahan baku dan pembungkusan mengalami peningkatan dari 3,94 triliun pada kuartal 1 2021 menjadi 4,72 triliun pada kuartal 1 2029. Pada tabel 1 menunjukkan bahwa total penjualan pada PT Mayora Indah Tbk selalu mengalami peningkatan pada periode tahun 2020 sampai 2022. Rata-rata penjualan PT Mayora Indah Tbk adalah 27 triliun 638 miliar 639 juta 344.079 rupiah. Hal ini disebabkan tingginya tingkat penjualan sehingga akan semakin cepat perputaran modal kerja. Maka semakin cepat tingkat pengembalian modalnya. Dari hasil perhitungan rasio perputaran modal kerja PT Mayora Indah Tbk tahun 2020 sampai 2022 dapat dikatakan efisien. Pada tabel 2 menunjukkan bahwa total penjualan pada PT Sariguna Prima Tirta Tbk selalu mengalami peningkatan pada periode tahun 2020 sampai 2022. Rata-rata penjualan PT Sariguna Prima Tirta Tbk adalah 1 triliun 144 miliar 955 juta 341.852 rupiah. Dalam tabel 3 dapat dilihat bahwa selama 3 tahun PT Sariguna Prima Tirta Tbk lebih efisien dalam penggunaan modal kerjanya dibandingkan dengan PT Mayora Indah Tbk, sehingga dapat diartikan bahwa PT Sariguna Prima Tirta Tbk lebih mampu dalam memanfaatkan modal kerjanya untuk menghasilkan penjualan yang lebih tinggi.